apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Air sungai meluap, sebuah sekolah dasar di Mataram terendam banjir. Rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram menjadi pusat perhatian masyarakat. Antisipasi kelangkaan pupuk di akhir tahun, Pemda Lombok Barat menggelar sidak ke distributor. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kota Mataram dan sekitarnya menyebabkan Sekolah Dasar Negeri 3 Ampenan terendam banjir pada Selasa siang. Banjir menyebabkan 3 ruang kelas, kantin, dan halaman sekolah terendam air sehingga kegiatan belajar mengajar untuk sementara diliburkan. Para guru kemudian bergotong royong mengeluarkan air dari dalam kelas dengan peralatan seadanya. Mereka juga mengevakuasi peralatan belajar yang berada di ruang kelas agar tidak rusak terendam banjir. Selain karena hujan lebat, banjir juga diduga disebabkan meluapnya air sungai yang berada di belakang sekolah. Hujan yang terus-terusan seharian kemarin makanya naik di belakang. Air sungai di belakang masuk. Ini Bu, berapa kelas yang masukin? Yang parahnya 2 kelas sama ruang UKS. Lalu Sama rumah penjaga sekolah di belakang ikut terendam juga. ikut terendam. Yang lainnya ya cuma beberapa senti mungkin. Ini siswa diliburkan. Terpaksa diliburkan karena tidak memungkinkan untuk masuk. Mereka juga kekurangan semester, itu tidak memungkinkan untuk mengerjakan soal dalam kondisi itu disebabkan oleh sungai yang di belakang sekolah yang naik karena memang intensitas cuaca ini sangat ekstrim ini ya, sehingga volume air melebihi kapasitas sungai atau saluran. Jadi kita harapkan juga teman-teman kepala sekolah untuk beradaptasi ya, kalau memang tidak bisa ulangan ya ditunda saja sehari ini. Kita harap seperti itu. Jadi sudah dengan koordinasi saya bilang ya diliburkan aja. BPBD mencatat hujan deras yang terjadi di kota Mataram menyebabkan 4 sekolah terendam banjir, meliputi 3 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama. Dari kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat menyebabkan longsornya bebatuan dari perbukitan di Dusun Ego, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, dan menimpa rumah warga. Peristiwa yang terjadi pada Selasa pagi itu menyebabkan rumah milik Siti Raihanun rusak berat sehingga ia dan keluarga harus mengungsi. Hingga Rabu siang, batu yang menimpa rumah korban belum bisa dievakuasi warga karena ukurannya yang cukup besar. Selain berharap petugas bisa mengerahkan alat berat untuk memindahkan batu, korban juga meminta bantuan untuk perbaikan rumahnya. Karena takut akan terjadi longsor susulan, sejumlah tetangga korban juga memilih mengungsi ke tempat aman untuk sementara. Ya masih tidur, anak-anak masih tidur, kita udah bangun masak. Hujan. Ya hujan dari semalam. Ya ada kayak suara gempa gitu, baru kita panik lah istilahnya. Warga sudah waspada duluan ya. Ya masih dia tidur di bawah. Kita belum sempat lari, batunya udah jatuh. Kalau harapan tiang terutama bagi pemilik rumah supaya bisalah ada bantuan dari pemerintah untuk segera diperbaiki, direnovasi. Nanti tiang coba koordinasi sama pemerintah yang lebih atas, terutama pemerintahan desa supaya kita coba menambah
pohon-pohon inilah istilahnya kita tanam lagi supaya seperti ini kan bisa membantu ketika ada bencana. Meski tidak ada korban jiwa, warga meminta Pemda diminta segera membangun penyangga atau bronjong di perbukitan agar mereka aman dari ancaman longsor. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Hujan deras menyebabkan air sungai di Dusun Orong Bukal, Desa Bagipapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur meluap ke jalan raya pada Selasa sore. Meluapnya air sungai karena banjir membawa tumpukan sampah rumah tangga dan potongan kayu menutupi aliran sungai. Derasnya luapan air menyebabkan warga takut untuk melintasi jembatan hingga harus berhenti menunggu air surut. Luapan banjir juga merusak pipa air bersih milik warga. Pada Rabu pagi, tim reaksi cepat melakukan gotong royong menyingkirkan sampah dari aliran sungai dengan mengerahkan alat berat. Yang kami janjikan kemarin, hari ini kami menurunkan kekuatan lengkap ya dengan alat berat untuk menormalisir sungai yang menjadi sumber utama banjir di 2 hari kemarin. Dan titiknya bukan di sini saja. Kami juga bersama PUPR, bersama OPD terkait lainnya, ada perhubungan, mengasesmen beberapa lokasi infrastruktur yang rusak, baik itu yang ada di Hulu, Desa Wakan, Montong Wasi, maupun ada jembatan di Sagi Mateng. Prinsipnya adalah kita memperhitungkan aspek manfaat dan mudarat. Kalau memang bangunan itu, karena cuaca hujan ini kan juga mungkin masih panjang, kalau memang harus kita rusak dulu, ya kita rusak. Tapi kalau bisa dengan tidak kita rusak, ya itu mungkin pilihan terbaik. Pemda berencana akan melakukan normalisasi di sepanjang aliran sungai dan meninggikan fisik jembatan tersebut pada tahun 2025 mendatang agar bebas banjir. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Gelombang pasang di perairan Selat Lombok menyebabkan kawasan wisata Pantai Loang Balo dipenuhi sampah kiriman sejak memasuki musim penghujan. Setiap hari volume sampah dedaunan, plastik hingga batang pohon yang terbawa arus laut terus menumpuk hingga mengganggu pemandangan. Untuk menjaga kawasan tetap bersih, petugas harus menyingkirkan sampah kiriman dan mengumpulkannya menggunakan karung kemudian diangkut ke TPA menggunakan truk. Fenomena sampah kiriman tersebut menjadi pemandangan biasa yang terjadi setiap tahun saat musim hujan tiba. Kami melakukan gotong royong sekaligus kegiatan Sunrise to Sunset Festival di 2024. Jadi memang kita lihat ini alam yang memberi peringatan kepada kita, ya, dari laut memuntahkan kembali sampah-sampah itu. Jadi memang fenomena setiap tahun ketika musim hujan kemudian gelombang pasang, ini sampah-sampah muncul kembali ke daratan. Kami rencana dari kemarin sudah koordinasi dengan teman-teman dari TNI Polri, kemungkinan hari Jumat kita akan melakukan pembersihan bersama-sama, mungkin dengan koordinasi juga dengan Dinas LH untuk kita melakukan pembersihan pesisir pantai, khususnya di Loang Balo dan sekitar. Tapi sampah yang dari sungai itu ini balik lagi gitu ya? Oh iya. Berarti ini fenomena setiap musim hujan Pak? Ini fenomena setiap musim hujan. Untuk mengatasi persoalan sampah kiriman tersebut, pemerintah Kota Mataram melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan Dinas PUPR untuk menyingkirkan sampah, kemudian mengirimnya ke tempat pembuangan akhir agar tidak mengganggu warga. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.